Oke guys ya, kembali bersama kita di podcast CLBKO. Cerita lo bareng kita. Oke. Heboh emang Oke, Pak. ya kembali lagi ke acara kita yang nggak seberapa ini, ya mencoba untuk menggali, Menggali. mengubur ya, Ya. mengubur kenangan-kenangan yang sudah ada. Ya. Oke, kali ini. Tapi sebelumnya kita ada game sebenarnya. Opening game itu ada namanya game perhatian. Perhatian. Gimana Pak? Dari situ aja dulu. Mas, perhatian. Perhatian yang dulu kamu kasih ke aku, sekarang udah buat orang lain. Jadi setiap kita nih, ya, sebelum kita kenal nih, nanti kita tes aja dulu, kenalan nanti aja lah. Kalau udah kenal kadang-kadang sayang, kan? Jadi nanti satu-satu nih dari ini Mas Bintang, Bidu, lalu saya dan Pak Ijo, Pak Jonathan, iya, terus lalu kita, ya, saya bisa dari Mas Bintang, ya. Dari saya oke dari saya ya tadi sebenarnya udah ya itu tadi udah saya pakar. Sekarang saya bingung mau ngapain ya. Perhatian apa ya? Mungkin dari Mas Bintang kali ya. Iya Pak kali Pak ya. Siapa ya Mas? Sebentar Iya. Agak lama. Bagus gak? Belum. Dari hati Pak. Mungkin dari Iya dari tadi udah ada. Agak susah emang game opening kita tuh susah. Emang agak susah Pak. Oh dari sana bintang Ya, tamu dari sana ya. dulu ya. Iya boleh. Perhatian ya mas. Iya. Agak kenceng ngomong ya. Perhatian temen kamu diperhatiin kok enggak. Ya. Dari saya ya. Iya. Kenapa ya? Emang teman saya dia pakai bahasa isyarat. Perhatian. Perhatian yang sekarang kok beda yang sama yang dulu. Iya. Ih, siapa itu? Kayaknya ada yang lagi nonton ya, perhatian yang dulu sudah hilang. Sekarang perhatiannya sama orang lain. Ingat. Pas. Ini bagus sih. Belum. Kayu Pak. Tadi yang pernah ngomong gitu. Iya kan ya. Nggak saya juga tadi udah. Oke, udah. Bagus. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Perkenalan. Oh ya mungkin bagi kalian yang belum kenal saya ya. Udah tadi kan udah. Oh iya. Tamu. Oh ya kita kenalkan dulu bintang tamu kita nih yang paling ganteng dan kece karena ada guys, ya. kata-kata tak kenal maka tak Saya. sayang. Iya. Saya disayang Pak. Yuk. Dari mana dulu nih? ini Mas siapa? Mas yang keturunan masih agak-agak Asia sana lah. Saya perkenalkan Sekarang diri saya Ajri Tribuna Putra. Coba Mas ini Kan temennya. Iya namanya. Oke. Selamat datang di podcast kami CLBKO. CLBKO. Ya, kebetulan sudah hampir ribuan episode. Ya, kebetulan banyak yang request, tolong dong undang Mas ini gitu, Mas Obian nggak bisa ya? Obian nggak bisa. Obian limited.
Kata dijual. Kayaknya ya. Mungkin yang banyak request ini rata-rata korban-korban patah hati. Nah, Patah hati dari Mas Ariel ini. Mas sebenarnya, Ariel. ya. Tapi sebelum ke situ kita bukan mau bahas masalah percintaan Mas Ariel sih sebenarnya. Yang kita pengen bahas sebenarnya menceritakan tentang perubahan hidupnya. iya. Susah itu. Perubahan dari kelas 7 sekarang kan Mas Ariel dengar-dengar udah kelas 8 nih. Iya. Tahun depan udah turun lagi kelas 7. Ya. Jangan gitu, Pak. Ya, kemungkinan kan banyak sih beberapa guru ya se-Indonesia yang bilang Mas Ariel ini sudah berubah. Saya nggak tahu sih perubahannya dari tadinya dari kepompong jadi kupu-kupu atau dari kupu-kupu jadi tikus kantor. Ya. Nggak ada hubungannya ya. Mungkin bisa sebelumnya masuk tahun berapa di 97? Saya ya masuk ya. Saya masuk 90 itu di tahun 2022. Masuk dulu ya. Ya benar ya. Iya benar. Yang tuh mikir. Yang mungkin banyak yang disukai dari pesan ini banyolannya sama inovasinya. Aku bikin kesel ya Pak hari ini. Imut juga sih Pak. Imut lucu. Kita di tampil. Iya. Kayak itu gantungan kunci gitu. Gantungan kunci. Oke. Dalam dengar nih ya, mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget nih. Ini siapa ya? Ini. Oh ini teman saya. Kenalin. Ya dengar juga temennya juga kan dulu banyak kasus ya. Seperjuangan ini Pak. Memperjuangkan kasus ya. Dari tahun 90 ada. Apa setuju? Dua hari sih deh pada saya. Oke, balapan tujuh deh, balapan mereka udah mengalahkan. Sekarang Dulu nih ya, kenapa sih dulu bisa sampai sering masuk BK? Nah, Saya masuk beda ya. coba ceritain sedikit Iya, ya. kenapa tuh? Apa masalah apa gitu? Saya sih nggak tahu sih, saya ikut-ikut kayak gitu cuman diajak temen sih saya. Alasan Tapi klasik. saya juga justru udah pernah berjerumus Terjerumus, Pak. BK. Kalau Mas Kevin nih, dulu kan sempat ada profilnya Mas Kevin masuk ke BK nih. Iya. Dulu saya cuma benar kata Mas Azri juga saya ke bawah. Beda. Saya pulang aja. Ya, jangan dong. Nah, ya, nggak terima honor kalau kayak gitu ya. Nggak ada. Benar sama kayak Mas Azri juga saya keikut alur cerita sama alur cerita kan. Kayak teman saya Arul. Aduh. Tapi saya banget udah nggak ada. Baru itu Pak. Nggak ada, maksudnya udah nggak ada. Arul nggak ada. Sekarang dia udah sama yang lain. Ya. Udah jadi sedih saya Pak. Ya udah lanjut. Arul ntar aja lah. Dia lagi bersenang-senang lagi di langit. Lupa saya. Lupa sama kulitnya. Ya. Lupa kulitnya ya. Kacau Pak. Nggak bisa dibiarin Pak. Maaf Mas, kita bahas Anda Mas. Kita bahas Anda berdua. Ya. Kevin ngomong Mas. Oh iya. Salah lamun. Saya ikut-ikut teman-teman ke bawah juga sama teman-teman. Jadi ikut juga. Tapi biasanya gitu sih Pak. Tapi kan sempat dulu nggak ada tambah. Makanya ke bawah. Iya. Receh dia Allah. Lucu juga ya Pak ya. Iya. Oh jadi sebenarnya intinya nih Mas Bintang. Ya. Mas Bintang bisa Maksud nih. sempat dulu tuh Mas Bintang tuh masuk ke hutan. Lagi lembah. Iya. Akhirnya saya menemukan jalan Iya. di Tangerang. Ya. Ya. Berarti dulu itu sebenarnya karena ikut-ikutan temen ya, kayak seru nih dan lain-lain ya. Ternyata fatal ke depannya. Wih, Ini kali saya juga gak expect kalau ke depannya kayak gitu. Ini sih sebenarnya nih kalau anak-anak 97 seperti ini pemikirannya mungkin saya yakin 97 go internasional. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung
begitu misalnya itu. 2 sih Pak saya. Belum. Kalau dihitung-hitung Mas Bintang, kira-kira makan dulu nih ya. Mas Bintang kamu game dulu ya. Menurut Mas Bintang mereka berapa kali tuh masuk BK? Yang penting udah dibuat Enak ya? Tanya dulu. udah. Mungkin menurut saya udah dibuat kali sih Pak. Ribuan kali! Baru berapa? Tolong jadi lebih-lebih. Agak lebay ya. Kurang lebih ya mungkin 20 kali lah, kurang lebih. Itu masuk BK apa Indomaret? Iya. Baru masuk ya, selamat datang di BK. Iya. Tebakannya bener kan? Itu tebakannya berlebihan ya. Berlebihan. Saya nggak suka kayak gini. Secara keseluruhan cuma kurang lebih nggak sampai di bawah 5 lah. Di bawah 5 sih. Di bawah 5. Ini paling diantara 5 itu yang paling berat kasus apa? Paling fatal apa tuh? Apa ya? Katanya jual otak-otak pakai sapu-sapu ya. Dua sekolah sih. Kasusnya paling berat jual sekolah. Ya enggak tanda nih. Enggak bisa. Dia bercanda jual sekolah ya, gue takut. Kasus paling berat apa gitu? Nongkrong-nongkrong sih Pak. Nongkrong. Kalau Mas Kevin? Nyoba-nyoba yang namanya rokok Pak. Nyoba. Gila sih Pak. Iya. Saya juga bingung Mas. Jadi satu karena nongkrong yang ini nyoba-nyoba rokok. Memang sih tantangan anak muda saat ini adalah kayak gitu Pak. Iya, kayak gitu gimana Pak? Saya agak bingung. Ya, kayak gitu sih gimana? Anak muda sekarang banyak yang datang transit Pak. Iya, datang transit. Bener gak? Enggak sih, enggak. Gimana? Kalau bakal transit tuh diseret. Terseret. Menurut saya termasuk itu. Oke, Kita ya mungkin banyak ya sih pelajaran setelah masuk BK itu. Sebenarnya kan BK itu sebenarnya bukan ya, Buat bimbingan supaya baik ke depannya. bisa masuk. Terus mau curhat masalah ada masalah di keluarganya itu bisa aja. Lalu tisu. Kenlap aja, kenlap. Ya, jadi bisa juga misalkan lagi patah hati itu BK bisa tempat-tempat nggak harus nunggu kasus terus cerita di BK. Iya, Enggak benar. juga ya. Tapi selama di BK ini ya selalu dibimbing ya ke arah yang benar. Pernah nggak orang tua dipanggil gara-gara kasus? Pernah sih Pak, saya menjadi gimana ya? Saya menjadi menyesal mengecewain orang tua Pak. Itu sih yang berat ya. Saya bodoh banget itu Pak. Sebelumnya saya di lingkungan kayak gitu nggak mikir ke depannya. Oh gitu. Kalau Mas Kevin, Ya malu-maluin juga sama orang tua. Benar. Itu lebih kotor sama diri sendiri juga Pak. Kalau nggak ada efeknya ya, efeknya cuma yang negatif. iya sih. Iya, pulang aja. Ya, sebenarnya ya yang paling repot adalah orang tua ketika anak-anaknya bermasalah. Mana ada sih orang tua yang nggak peduli ketika anaknya Iya, punya benar. masalah, pasti selalu dibimbing. Kalau Mas Kevin kok gara-gara rokok ya, emang tantangan saat ini ya, bahkan bukan anak SMP saja, SD pun sudah ada yang merokok. SD udah paling banyak Pak. Ya, sebenarnya yang iya SD ya. Paling sedih adalah ketika TK enggak dong TK Nah, dong. itu mungkin orang tuanya ngerokok. Jadi dia Ikut-ikutan. Saya Pak dulu rokok mainan pas saya di zaman apa bulan itu? tua. Nah, bubuk coklat. Mau dibuka coklat itu. terus ya pokoknya itulah ya bahaya rokok dan lain-lain. Terus emang ada sih kenakalan anak-anak. Kalau saya ya selama saya ngajar ya, kenakalan paling tinggi itu di jenjang SMP. Dan saya semenjak ngajar di SMP memang terasa banget
Ya, dulu tuh pernah ya Mas Adri juga ketemu sama saya, ya, ya. Jadi, iya saya juga ngurus kan waktu BK dan lain-lain ya. Yang sangat luar biasa itu adalah perubahan di kelas 8 nih. Nah. Ini yang namanya perubahan. Coba ceritain Ini sedikit kenapa dong. bisa berubah? Heeh. Ya, Jadi saya cerita ya, mohon didengarkan ya. iya, Ya. Jadi iya, saya iya, dari ini awal penting. pas orang tua dipanggil, Pak, pikirannya kacau, kemana-mana, kecewa, nggak tahu mikirnya ke depannya gimana. Woi. Berat. Bener. Saya mencoba menjadi lebih baik dan memikirkan ke depannya. Dan kalau saya keputusan di lingkaran setan itu, Oh, ya, kalau di lingkaran setan itu masih stay, saya nggak tahu kondisi saya ke depannya gimana. Mungkin keluar dari sekolah, Pak, jangan sampai. iya. Kalau Kevin. Mas Kevin. Sebelum itu saya belum mikir ke depannya kayak gimana, kayak masa depan saya kayak gimana. Ya cita-cita saya kan mau jadi atlet. Iya. Gimana kalau misalnya atlet itu ngerokok? Oke. Sebelum itu saya belum mikir ke sana. Jadi setelah kasus ini saya lebih berpikir dewasa lagi, putar otak lagi Pak. Kayak gimana kalau atlet ngerokok? Gimana napasnya nggak habis gitu. Jadi saya berubah diri buat lebih giat lagi latihan, jadi mulai rokok itu jadi udah Oh, good. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tamu kita ya. Luar biasa. Saya enggak, Pak. Iya. Tepuk tangan juga ya buat Mas Adri. Jadi ini mungkin bisa kali ya, maksudnya masih banyak nih anak-anak yang terkhusus anak-anak 97 nih yang masih Ya. banyak terlibat, entah dia tawuran atau dia masih ikut-ikutan. Sebenarnya apa sih yang sangat menarik di tongkrongan itu? Menurut saya, Iya. apa tuh? Menurut saya menarik tuh. Menariknya, maksudnya menarik. Kenapa sih kok orang betah banget di situ? Oh, nggak suka ya ditarik sakit, Pak. Bukan itu, tapi menarik. Menarik. Oh, Menarik. Salah. Bukan yang panjang, Pak. Benar. Menarik. Ya bisa. Boleh nih, boleh. Coba aja dulu. Menurut Apa sih ya yang Nah. menarik banget gitu? Kenapa sampai orang betah banget tuh kalau nongkrong? mungkin obrolannya kali Pak. Obrolan. Topiknya. Frekuensi kayak ya. Nah. Dan saling gimana ya? Saling menghormati gitu, Pak. Atau Menghormati. enggak menariknya karena pergaulannya, teman-temannya. Tapi biasanya gini ya, ada omongan, lu nggak asik, lu nggak nongkrong sama kita, lu bukan teman sejati banget gitu. Ada nggak sih sebenarnya? ada kayak gitu. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Coba, Mas Kevin jawab. jadi kalau misalnya tadi Pak Jo bilang Iya, lu bukan anak 97 tuh kalau nggak nongkrong sama kita, ada nggak sih omongan gitu? Atau sebenarnya ada ancaman, lu nongkrong lah sini gitu. kalau itu sih cuek aja sih Pak. Kalau misalnya semenjak nongkrong itu negatif, cuek aja Pak. Kalau nongkrongnya misalnya lebih Positif. ke positif, baru kita bisa. Kalau misalnya omong-omongan kayak gitu dan kita tahu itu negatif, saya cuekin, Pak. Oke. Ada nggak Mas Bintang yang pengen ditanyain gitu ya? Setelah aku kan Mas Bintang Saya bingung nih Pak. sempet tuh ya. Ya, Ikut- saya juga. Bisa aja loh itu. Ya, saya ikut terhasus. Bodohnya itu saya. Enggak, Pak. Saya ikut-ikutan dia, Pak. Oh, Kamu aja ya. jadi intinya sebenarnya setiap manusia itu bisa berubah dari hal yang Negatif. Negatif jadi ke hal positif. ya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang udah baik menjadi baik banget dan lain-lain. Bahkan bisa turun lagi Pak. Iya. Dari baik ke buruk Pak. Tergantung Oh. kembali lagi ke diri sendiri ya. Sekarang kan mungkin udah mulai perubahan, pasti ada aja omongannya, lu apa sih sekarang kok udah jadi anak baik, mungkin gitu, ada aja kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Pernah sih, Pak. Saya anggapnya
Setan itu ngomong setan ngomong. ngomong setan. Ya, kan mungkin iya bisa juga ya. Lu apa sih lu mengasut gua aja gitu. Lu juga nggak ngasih, yang ribet juga orang tua gua. Sebenarnya sih tiap ada masalah bukan temen yang repot, temen paling cuma sehari 2 hari. Nah, kita susah nggak ada yang nolong. Nah, benar. itu orang tua ya. Betul. Bahkan lu nggak punya duit lu nggak usah main sama gua. Nah kayak gitu tuh bahasa-bahasa yang memang, apalagi tuh lagi banyak kasus geng-geng. Ada GT, geng tahu ya, geng tahu yang memang jadinya pembulian dan lain-lain, natar juniornya atau adik kelasnya, itu kan sangat bahaya, bukan hal yang bagus ditiru gitu. Lebih baik ya kalau emang nggak ada kegiatan dan mendingan di rumah gitu, bisa dipantau sama orang tua atau bantu orang tua gitu. Positif Itu sangat luar biasa ya. Mungkin ada nggak sih pesan untuk anak-anak yang masih nggak tahu nih arahnya mereka mau kemana, masih yang ikut nongkrong atau masih ngerokok gitu ya? Ada nggak sih pesan-pesan? Ya mungkin nggak menutup kemungkinan sih kita juga akan ngerokok, tapi kan kita nggak tahu kapan gitu, atau kita nanti udah punya duit pengen nyoba ya. Itu kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kita guru-guru ya selalu mengingatkan lu jangan ngerokok gitu. Karena uang yang orang tua lu beriin itu buat lu jajan gitu. Apalagi umur segini buat masa-masa pertumbuhan. Ya, dimana badan lu tuh butuh asupan, bukan butuh asap. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan buat anak-anak yang masih batu dibilangin, udah suka gua lah gitu. kata-kata Pak ya. Kata-kata Intinya lebih dari sekedar kata sih Pak. lagu. Coba nyanyi, Pak. Salah itu Pak. Iya. Ya udah nggak usah jadi. Nggak susah lah ya. Mungkin kata-kata. Tunjuk aja kameranya buat lo. Kuota saya Pak ya, kuota. Pelatih. Makanan Pak, buat kue Pak. Dari tadi ya. Agak melenceng. Agak lain, Bang. Ya, boleh. Kata Pak ya. Satu-satu mungkin punya kata-kata yang memang bisa agak lama. Dan saya kata-kata berubahlah sebelum dunia merubah Anda. Nah, dari Mas Kevin. Bukan kata-kata sih Pak, kayak ngajak aja Pak. Oke. Ngajak. Mending teman-teman sekarang berubah menjadi lebih positif. Kedepannya gimana, masa depan kalian kayak gimana, dan atur masa depan kalian mau diatur gitu. Mungkin intinya lebih ke strukturnya, maunya arahnya kemana ya. Maksudnya Mas Kevin, terus maksudnya Mas Adil tadi apa ya dia ngomong? Berubahlah Berubahlah sebelum sebelum dunia merubah Anda. Iya, Udah. mungkin maksudnya daripada nanti menyesal. Mumpung masih ada waktu, ya berubahlah. Iya. Tobat. Apalagi di sekolah sekarang lagi memang banyak kegiatan yang hal Positif. Iya, misalkan olahraga bareng OSIS, belajar Bareng bareng OSIS, OSIS. atau bersih-bersih bareng OSIS. Ya, enggak sih, emang nggak dapat bayaran dan lain-lain, tapi setidaknya pahalanya lebih besar. Ya, karena di lingkungan yang sehat, kita juga akan lebih sehat. Ya, intinya jangan sampai salah pilih teman. Tapi jangan juga kita ngejauhin temen yang menurut kamu itu jahat. Lu jahat loh. Gue jauhin. Enggak, cuma cukup dijaga jarak aja. Karena kalau dijauhin kasihan juga. Nggak punya teman sama sekali. Ya. Kita juga nggak tahu nih, Mas Adriel atau Mas Kevin 10 tahun lagi berubah jadi apa, jadi orang yang bagaimana, kita juga nggak tahu. Profesor. Itu ke diri sendiri ya. Mungkin Mas Bintang ada kata-kata juga nggak buat kedepannya gitu. Kalau saya sih Pak ya, Iya. buat kalian janganlah Janganlah minta uang jajan. Pak ya. Pokoknya buat kalian ya guys ya, yang masih ikut-ikutan yang nggak bener, yang negatif, mungkin tinggalin aja lah.
kita ubah prinsip hidup kita menjadi lebih baik. Kejarlah cita-cita Anda Setinggi mungkin. ya. Mimpilah, Bawa jangan lupa kacangnya. kulitnya. Lebih baik makanya kalau makan kacang jangan pakai kulitnya. Ketoprak sih Pak. Ketoprak, bumbu ketoprak. Ya, jadi itu aja. Jadi lo harusnya ya lo tebelin lah kuping lo, maksudnya kalau lo ada ajakan yang memang menurut lo itu nggak bagus, ya udah nggak usah, mendingan lo tidur, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Ya. Oke. Yang paling itu aja. Yang paling itu aja. Terima kasih Mas Adrian, Mas Kevin. Semoga bisa jadi yang terbaik di Amin ya Allah. Semoga panjang umur ya. Sehat selalu. Itu langsung diri aja lah Mas. Diri ya. Jadi pokoknya sukses terus di 97 sampai apalagi lagi kelas 9 ya. Kasih yang terbaik. Terus jangan sampai ada kasus-kasus kayak dulu ya, orang lomba-lomba lah berbuat baik. Kalau emang kita merasa diri kita bukan orang yang pintar, minimal kita mendengarkan. Ya, apa yang dikasih tahu guru, ya kita dengarkan. Mau masuk atau enggak, ya minimal ada yang nyangkut lah, satu kata atau dua kata. Itu sih sebenarnya untuk perubahannya. Terima kasih atas waktunya. Segitu aja guys. Oke guys ya. Ya, segitu aja guys. Rakyat 97 ya, jangan lupa pokoknya apa Mas? Pokoknya like and Komen, subscribe. Oke, sampai di sini guys ya. Ada tombolnya. Oh, di bawah ya. Ambil dulu dukungan kalian, komennya kalian, like-nya kalian sangat mendukung podcast kita selanjutnya. Oke. Oke. Minal aidin wal faizin, selamat menjalankan ibadah puasa. Buat yang menjalankan, yang tidak menjalankan, tolong dijaga tata kramanya ketika kamu makan, minum di depan orang yang puasa tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya full. Amin. Ya. Pasti Pak. Iya. Ini minum dan makan tadi kita makan pada saat buka puasa. Karena sebentar lagi akan beduk, kita bukan kita, mereka ya. Karena saya juga nggak puasa, puasa setengah hari kalau di sekolah aja. Ya, ini teman-teman saya akan buka puasa, mereka harus sholat dulu, ambil wudhu dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.